Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Srita dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2330108006 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah evaluasi layanan BK, yaitu rating scale dalam evaluasi BK. Nah, apa itu rating scale? Rating scale atau skala penilaian adalah alat ukur untuk menilai atau mengukur sikap, persepsi, atau perilaku secara bertingkat dengan memberikan nilai numerik atau deskriptif dari terendah hingga tertinggi. Contohnya dari 1 sampai 5, sangat tidak puas atau hingga sampai puas, sangat puas. Dan digunakan dalam survei dan observasi untuk mengumpulkan data kuantitatif dari opini konsumen atau kinerja individu yang seringkali digunakan dalam riset pasar dan evaluasi. Nah, rating scale dalam dalam bimbingan konseling yaitu adalah alat ukur terstruktur berupa daftar, pernyataan atau ciri perilaku yang dinilai secara bertingkat. Untuk mengukur aspek kualitatif seperti sikap, keterampilan sosial, motivasi, dan efektivitas layanan, mengubah data subjektif menjadi lebih terukur melalui skala angka atau kuantitatif dan deskriptif atau kualitatif atau grafis atau gabungan keduanya, membantu konselor memahami perkembangan klien dan efektivitas intervensi. Selanjutnya, tujuan rating scale. Yang pertama, mengukur tingkat perilaku atau sikap konseli, di mana rating scale digunakan untuk mengetahui sejauh mana intensitas sikap, minat, motivasi, emosi, atau perilaku tertentu yang dimiliki konseli, misalnya tingkat kecemasan belajar atau disiplin diri. Kedua, membantu asesmen kondisi konseli secara sistematis. Dengan skala yang terstruktur atau guru BK dan konselor dapat memperoleh data yang lebih objektif dan terstandar mengenai kondisi psikologis, sosial, maupun akademik konseli. Yang ketiga, mempermudah identifikasi masalah konseli. Hasil rating scale dapat menunjukkan aspek mana yang berada pada kategori rendah, sedang, atau tinggi sehingga konselor lebih mudah menentukan fokus masalah yang perlu ditangani. Yang keempat, menjadi dasar perencanaan layanan BK. Data dari rating scale digunakan sebagai acuan dalam menyusun program layanan bimbingan, menentukan jenis layanan atau preventif, kuratif, atau pengembangan, serta memilih teknik konseling yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas layanan BK. Rating scale dapat digunakan sebelum dan sesudah layanan BK untuk melihat perubahan atau perkembangan konseling secara indikator keberhasilan layanan. Yang keenam, yaitu mendukung pengambilan keputusan profesional. Informasi kuantitatif dari rating scale membantu konselor dalam membuat keputusan yang lebih akurat terkait tindak lanjut, rujukan, atau intervensi lanjutan. Singkatnya, tujuan rating scale dalam BK adalah memperoleh data yang objektif, terukur, dan sistematis untuk memahami kondisi konseli, serta menunjang proses perencanaan dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, cara menganalisis hasil data rating scale dalam BK. Menganalisis data rating scale dalam bimbingan dan konseling melibatkan pemberian skor pada pilihan jawaban bertingkat seperti misalnya 1-5, yang dimana sangat puas atau tidak puas, lalu menghitung total skor atau rata-rata per butir, mengonversi ke persentase, dan menginterpretasikannya hasilnya menggunakan rubrik atau kriteria yang sudah disepakati untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik siswa. Misalnya, seberapa sering atau kuat perilaku tertentu muncul. Langkah-langkahnya meliputi pengolahan data, kuantitatif, skor, dan kualitatif interpretasi. Seringkali memakai rumus persentase dan tabel interpretasi untuk menilai pencapaian tujuan layanan BK. Langkah-langkah dalam menganalisis data rating scale dalam BK yaitu yang pertama dapat kita lakukan yaitu scoring dan pengolahan data awal, di mana kita dapat memberi skor, tetapkan skor untuk setiap pilihan jawaban. Misalnya sangat sering yaitu S, sangat sering itu yaitu nomor 5, yang sering yaitu 4, dan kadang-kadang itu nomornya 3, jarang nomornya 2, tidak pernah yaitu kita kasih nomor 1. Kemudian hitung total skor. Jika jumlah skor dari semua butir di mana jumlahkan skor dari semua butir
pernyataan untuk setiap individu siswa. Kemudian kita hitung rata-rata per butir bagi total skor butir dengan jumlah responden yaitu N untuk mengetahui rata-rata skor per butir pernyataan yang telah kita buat dalam rating scale. Yang kedua, kita melakukan analisis persentase. Gunakan rumus persentase yaitu P sama dengan jumlah skor per skor maksimal dikali 100%, atau cap P equals deviation with numerator jumlah skor and denominator skor maksimal and fraction cross 100%, dimana P sama dengan jumlah skor dan per skor minimal kali 100% ini membantu melihat proporsi jawaban siswa terhadap skala tertinggi yang tersedia. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil menggunakan rubrik atau kriteria. Kategorisasi konversikan persentase atau skor rata-rata ke dalam kategori kualitatif. Misalnya yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah dengan menggunakan rubrik yang telah Anda buat sebelumnya. Kemudian kedua, analisis butir per butir. Perhatikan skor pada butir-butir spesifik untuk mengidentifikasi area kuat atau kelemahan siswa. Misalnya, jika siswa rajin belajar tapi kurang disiplin dalam mengorganisasikan tugasnya, maka diperhatikan butir-butir spesifik tersebut dan kita masukkan ke dalam area-area tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu interpretasi dan pelaporan. Tafsirkan data atau jelaskan apa arti dari skor dan persentase tersebut dalam konteks tujuan bimbingan. Contohnya, skor 66,67% menunjukkan siswa tergolong rajin belajar saat tidak ada guru. Identifikasi masalah seperti dengan menemukan pola atau penyimpangan dari ideal. Ini menjadi dasar intervensi selanjutnya. Yang ketiga, gunakan data untuk intervensi, di mana kita diskusikan hasil analisis dengan siswa. Jika memungkinkan kita diskusikan dengan siswa, dan jika tidak maka kita mendiskusikannya dengan guru kelas, serta kita gunakan nanti untuk merancang program bimbingan konseling yang tepat kepada siswa tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari materi rating scale yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kekurangannya saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.